Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Halo Bapak-bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan melihat reaksi dari tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat tentang debat Capres kemarin yang terakhir. Bagaimana tanggapan beliau? Kita langsung saja lihat ke videonya. Dalam menjalani aktivitas harian kita. Alhamdulillah, kemarin tepatnya tanggal 4 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 23 bulan Rajab tahun 1445 Hijrah, kita khususnya seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, telah menyaksikan satu rangkaian agenda yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, yaitu debat yang kelima sekaligus terakhir untuk para paslon pasangan calon presiden, baik itu paslon nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan, kemudian paslon nomor 2 Bapak Prabowo Subianto, dan paslon nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketiganya dengan pasangan masing-masing masih diberikan kesehatan paripurna sehingga mampu menghadiri acara debat dimaksud. Dan kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kesehatan ketiga paslon ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir agenda pemilu. Yang kedua, semoga ketiganya diberikan kekuatan lahir dan batin yang baik. Kebaikan ini menjadi penting karena dari sifat baik ini, kecerdasan bisa digerakkan untuk melahirkan kemaslahatan. Kekuatan fisik bisa dipandu untuk melahirkan berbagai perilaku yang baik, sopan, dan beretika tentunya. Untuk itu, saya sangat berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kualitas debat yang kemarin dari sisi substansi di debat yang terakhir ini sangat menggembirakan, dari sisi etika juga sangat menggembirakan. Seluruhnya berjalan dengan begitu teduh, begitu nyaman, tapi tidak kehilangan substansi. Nah, ini yang dimaksudkan dalam bukan komentar, tapi lebih usulan-usulan pada video yang kami buat di kesempatan-kesempatan yang lalu. Justru secara elegan, substansi itu bisa ditampilkan tanpa harus kemudian satu dengan yang lainnya saling dalam tanda petik menyoal ataupun menjatuhkan secara personal tentunya, tapi kali ini bisa terjaga dengan baik untuk seluruh paslon tanpa kecuali. Dan yang paling menarik adalah dari 2 poin saja yang barangkali ingin kami tampilkan berupa catatan pada edisi kali ini. Poin yang pertama, kita sangat mensyukuri bahwa aspek-aspek yang dibahas pada debat yang terakhir ini adalah aspek-aspek yang sangat penting, ya sangat pokok, kebutuhan utama bagi kehidupan berbangsa, bernegara, khususnya dalam aspek pendidikan serta kesehatan, di samping tentunya perkembangan teknologi dan yang lainnya. Dan memang ini masalah krusial yang kita alami saat ini, selain isu nasional juga banyak dipengaruhi oleh isu-isu global. Namun demikian, pada sisi yang kedua, ada beberapa bagian yang memang kita bisa berikan masukan untuk ke depan, bahwa walaupun secara substansi itu sangat bagus, dialognya disertai juga dengan isu-isu kontemporer yang sekarang tengah berkembang, sehingga dengan trik-trik yang sopan dalam debat yang berlangsung, semua kita diminta berpikir, baik itu tentang bansos, tentang isu UKT, tentang yang lainnya, terlepas dari berbagai keadaan yang terjadi. Tapi suasana kemarin begitu nyaman untuk disimak, kecuali bagi para pemburu konten media yang pengen rame, atau para komentator yang inginnya memang ya bergairah, bergelora ya, tapi mungkin sebagian merasa kecewa karena tidak mendapatkan konten-konten yang diinginkan. Nah, karena ini bukan debat konten, ini adalah debat para pengambil kebijakan ke depan, debat yang memang harus kita saksikan berbagai macam kualitas substansial yang bisa kita pahami dan bisa kita mengerti serta mengetahui tentang rencana-rencana ke depan terkait aspek-aspek strategis yang dibutuhkan bangsa dan masyarakat di negeri yang kita cintai ini. Saya ingin ambil contoh spesifik seperti tadi yang saya sampaikan pada aspek pendidikan misalnya. Ada isu krusial yang fundamental kalau dikembalikan kepada dasar-dasar yang disusun dari Undang-Undang Pendidikan itu sendiri. Misal di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003
tegas sekali bagaimana pertimbangan-pertimbangan menghadirkan undang-undang itu guna menghasilkan satu harapan kualitas pendidikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat di poin menimbang saja, di poin B misalnya, kalau saya tidak keliru, nanti bisa dicek kembali. Saat kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ya mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, ya kan? Nah, ini poin yang sangat menarik ya. Jadi ternyata aspek dasar sebelum diinginkan para pembelajar ini menjadi pribadi yang cerdas atau pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebelum cerdas itu ternyata konsep awalnya adalah baik dulu, meningkatkan iman, takwa, kemudian outputnya karakter moral, yaitu akhlak mulia. Karena para pemikir, para pendahulu kita betapa jenius dan betapa menyadari ya, kepintaran itu tidak ada gunanya bila tidak diiringi dengan moral yang baik, ya, akhlak yang baik. Nah, dan terbukti pada saat ini kita dapati ternyata yang korupsi itu banyaknya orang pintar, ya, yang mencari celah hukum untuk menghasilkan perilaku negatif, ya, keputusan yang kontraproduktif. Ternyata orang-orang pintar, karena hanya orang yang pintar yang tahu celah hukum, orang yang pintar yang bisa banyak mengelak, ya. Tapi kepintaran itu tidak salah, karena memang pintar itu kan sumbernya dari akal yang sehat. Nah, akal sehat ini tidak memberikan satu instruksi. Akal sehat itu hanya mengkonstruksikan pemikiran supaya cepat bisa dieksekusi oleh fisik. Ya, jadi sedemikian cepat bisa fisik mengeksekusi dengan mudah dan ringan sehingga tidak banyak memberikan beban, bergantung kepada konstruksi akalnya yang sehat. Nah, sedangkan pemberi instruksinya itu adalah kembali kepada jiwanya. Jadi jiwa ini pemberi instruksinya. Di dalamnya ada sifat takwa yang baik dan sifat fujur atau nama lainnya nafsu. Di dalam Islam itu secara konseptual tegas disampaikan di Quran surah ke-91 Asy-Syams ya, ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, di dalam diri kita itu ada dua komponen yang sangat penting dalam jiwa ini. Inilah pemberi instruksi. Kalau bukan jiwa takwa, jiwa yang mengakumulasi semua sifat-sifat kebaikan, atau lawannya nafsu yang membawa sifat-sifat yang terlihat buruk atau negatif, kan? Nah, dua ini yang memberikan instruksi dalam persaingan yang cukup kuat. Kalau tidak diperintahkan oleh takwanya, takwa disupport oleh malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, kemudian nafsu diprovokasi oleh setan disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Nah, jumlah ini seakan memberikan kesan pada kita untuk merenungkan, mengkontemplasikan, memikirkan bahwa semua manusia itu dalam memutuskan satu hal selalu akan berlawanan dalam dua hal ini, berjuang. Apakah dipengaruhi oleh jiwa baiknya, takwanya, atau jiwa buruknya, nafsunya. Nah, orang tua kita saking jeniusnya, sejak masa lalu saat meletakkan dasar undang-undang di bidang pendidikan ini, sudah mengarahkan sistem pendidikan yang mengaktifkan sinyal takwanya dulu untuk dominan. Sehingga dengan sinyal takwa ini muncul, terakumulasilah sifat-sifat kebaikan, kejujuran, kerendah hatian, kesabaran, dan berbagai aspek baik yang lainnya, yang menekan sifat-sifat buruknya, sehingga yang baik ini dominan. Nah, sifat baik ini ketika diakumulasikan, dia menjadi sebuah karakter, namanya karakter moral. Karakter moral inilah yang akan mensupport karakter intelektual, yaitu konstruksi pikiran kita dalam bekerja, lalu diteruskan kepada karakter kinerja melalui fisik kita. Ya kan, mata kinerjanya adalah memandang, melihat, telinga kinerjanya mendengar, lisan kinerjanya bertutur sampai ke ujung kaki. Nah, diperintah apa lisan ini untuk berkata? Lisan ini nggak punya kemampuan ya untuk memberikan instruksi. Ya, dia diperintah oleh apanya? Oleh jiwa takwanya yang baik, atau nafsunya. Jika jiwa takwanya itu baik, diperintahkan katakan yang lembut, ya, katakan yang baik-baik sekalipun lawanmu itu keliru. Maka nanti secepat apa perintah itu diberikan kepada lisan, itulah bergantung kepada kecerdasan intelektual. Ini karakter intelektual yang berperan. Semakin tinggi ilmunya, semakin cepat dia mengkonstruksikan, memerintahkan kepada lisannya, katakan caranya seperti ini. Maka yang keluar adalah cara-cara yang baik. Seperti Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, keduanya diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun dengan kata-kata yang begitu baik dan lembut. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Demikian direkam di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-43 sampai dengan 44. Musa Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas-batas. Ya, ini ada batas-batas kebaikan sudah dilampaui, sudah mulai menyimpang dari kedudukannya.
maka ingatkan dia, sadarkan dia dengan kata-kata yang baik dan lembut. Perintah datang, dieksekusi. Pikirannya kemudian mengkonstruksikan dengan cepat, keluarlah kata-kata yang baik dan lembut itu. Nah, itu contohnya. Jadi, yang dibentuk oleh undang-undang itu adalah bagaimana mengaktifkan karakter moral terlebih dahulu, sehingga dengan kesadaran moral ini muncullah akhlak mulia yang membimbing perilaku. Nah, baru di situ kemudian disupportkan supaya instruksinya baik ini cepat mengalir ke bagian tubuh kita, maka diperlukan kecerdasan. Itulah fungsinya kemudian pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, saking jeniusnya orang tua kita, hal yang ditawarkan pertama kali adalah memperbaiki keimanan ketakwaan dulu. Konektivitas kita dengan Tuhan. Karena yang mengatur jiwa kita kan pemilik jiwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang Islam kita dilatih. Saya sejak dulu waktu kecil masih belajar tuh di pelajaran akidah, ya. Akidah, kemudian pasangannya akhlak. Karena semakin orang kuat akidahnya, semakin bagus akhlaknya. Itulah sebagainya dan sejujurnya implementasi dari amanat undang-undang kita bagaimana Undang-Undang Dasar yang 1945 mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan, ya, untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini poinnya. Jadi begitu iman dan takwa itu kuat, kemudian diikat dalam jiwa, terikat kekuatan iman dan takwa itu. Terikat kuat itu disebut aqadah, sifatnya disebut akidah. Nah, dulu kita punya pelajaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyaksikan tadi debat reaksi dari Ustadz Ali Hidayat tentang debat Capres tadi malam. Jadi intinya dari Ustadz Ali Hidayat itu menyampaikan bahwa sudah benar menyampaikan visi dan misinya enggak saling menjatuhkan satu sama lain, dan terutama bagi para konten kreator tidak mendapatkan sesuai ekspektasinya, yaitu membuat konten yang kira-kira yang meledak-ledak itu, ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu Presiden sudah menyampaikan visi misinya jelas, sudah nggak saling menjatuhkan satu sama lain, hingga nanti kita di tanggal 14 Februari memilih sesuai hati nurani kita. Dan mudah-mudahan kita tetap terjaga silaturahminya, jangan karena capres kita jadi terbelah gitu, ya teman-teman. Kita doakan juga semoga Ustadz Ali Hidayat sehat selalu dan yang lainnya sehat selalu. Oke, terima kasih sebelumnya, makasih. Semoga ibu-ibu bapak-bapak semuanya sehat selalu, dan semoga nanti di tanggal 14 nanti dalam keadaan kondusif dan tentram tanpa ada kekacauan. Oke, salam pesta demokrasi, sukses nanti di pemilu, semoga mendapatkan pemimpin yang amanah dan percaya dan saling menyayangi rakyatnya. Oke, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.